Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alias Timir Wulandari dari 2 Logistik ingin mempresentasikan ujian praktikum riset operasi untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum riset operasi. Di soal pertama, bagian pengiriman dealer mobil Mercedes-Benz ingin melakukan pengiriman mobil Mercedes S-Class dari lokasi 1 dealer menuju lokasi 7 konsumen. Berdasarkan rute alternatif yang tersedia, seperti gambar di bawah, tentukanlah jarak terpendek yang harus dilalui pengemudi bagian pengiriman untuk mencapai titik 7 serta jabarkan titik yang harus dilalui pengemudi dengan menggunakan metode shortest route pada analisis jaringan. Di sini, saya akan melakukan perhitungan menggunakan Excel software terlebih dahulu. Pertama-tama, buka aplikasi Excel-nya, lalu buat tabel seperti di bawah ini. Masukkan data yang ada pada soal ke dalam isi tabel. Selanjutnya, isi net flow dengan on route. Seperti contoh, not 1 net flow-nya sama dengan plus C2 plus C3 dan plus C4. Karena to itu plus dan from itu min. Jika net flow sudah diisi dari 1 sampai 7, selanjutnya ke total jarak. Di total jarak kita masukkan rumus sama dengan sum product buka kurung C2 sampai C12, D2 sampai D12. Lalu selanjutnya kita ke solver. Masukkan set objektifnya pada total jarak, lalu by changing variable cell-nya yaitu on route-nya dari 1 sampai 6, lalu masukkan subject to the constraint-nya, net flow sama dengan supply atau demand. Selanjutnya ganti ini menjadi simplex LP, lalu solve. Maka akan keluar hasil seperti ini. Total jaraknya 33. Selanjutnya metode POMQM. Pertama buka POMQM-nya, lalu pilih network, lalu pilih shortest route, lalu masukkan title dan number of branch-nya 11. Selanjutnya isi start node dan end node dan distance-nya seperti data yang di atas. Jika sudah, klik solve, maka akan keluar hasilnya total distance-nya 33. Jadi, analisis perhitungan Excel solver dan POMQM di atas dapat disimpulkan lintasan yang paling optimal atau terpendek yang dilewati oleh dealer Mercedes-Benz itu ada 1, 2, 6, dan 7. Dengan total jarak 33, dari lokasi 1 ke lokasi 2 menempuh jarak 10, dari lokasi 2 ke lokasi 6 menempuh jarak 15, dan dari lokasi 6 ke lokasi 7 menempuh jarak 8. Selanjutnya, nomor 2. Sebuah UKM tekstil LOTL Collection membuat 2 macam produk tekstil yang sering digunakan masyarakat dewasa, yaitu kemeja dan kaos. Dalam home industry tersebut, kemeja dan kaos harus melalui 4 workstation agar dapat menjadi produk yang jadi, yaitu Workstation 1 pemotongan kain dan pembuatan pola, Workstation 2 penjahitan, Workstation 3 pressing dan pemeriksaan, Workstation 4 pengemasan pemilik. UKM tersebut memiliki 4 operator yang masing-masing operator menangani 1 workstation. Pemilik melokasikan waktu kerja per hari sebanyak 10 jam, dimulai dari pukul 8 hingga pukul 18. Sistem kerja yang diterapkan pada UKM tersebut merupakan sistem kerja seri, yang artinya proses kerja tersebut dilakukan secara beruntun yang melalui dari workstation 1 dan berakhir di workstation 4. Pemilik menerapkan waktu kerja per shift, yang dimaksud bahwa workstation 1 akan mendapat shift pertama,
workstation 2 akan mendapat shift kedua, dan seterusnya. Pemilik menetapkan shift per hari untuk 4 workstation seperti di bawah ini. Shift 1 workstation 1 pukul 8 sampai 9.30, shift 2 workstation 2 pukul 9.30 sampai pukul 1, shift 3 workstation 3 pukul 1 sampai pukul 4, shift 4 workstation 4 pukul 4 sampai pukul 6. Kapasitas produksi untuk kemeja dan kaos perharinya dalam UKM tersebut adalah 200 buah dan 120 buah. Produk kemeja dan kaos tersebut memiliki waktu proses dan proses per produk yang berbeda-beda. Setiap workstation seperti berikut. Bisa dilihat di tabel. Pemilik menetapkan harga jual kemeja sebesar 35.000 dan kaos sebesar 40.000. Pemilik mengambil profit sebesar 45% dari harga jual kemeja dan 50% dari harga jual kaos. Berapa kemeja dan kaos yang harus diproduksi setiap harinya agar UKM tekstil tersebut memperoleh keuntungan optimal? Pertama, pada perhitungan solver. Di sini permisalannya X1 banyaknya kemeja yang diproduksi dan X2 banyaknya kaos yang diproduksi. Selanjutnya, isi objektifnya dengan harga kaos dan kemeja persatuannya. Lalu isi workstation-nya dari 1 sampai 4 dengan data-data yang ada di atas. Lalu, jika sudah, masukkan rumus sum produk sama dengan B7 sampai D7, B7 sampai C7, lalu koma B12 sampai C12. Selanjutnya di solver. Setelah di solver akan mendapatkan jumlah 77.200.000. Selanjutnya perhitungan POM-QM. Pada perhitungan POM-QM ini menggunakan POM-QM integer. Masukkan semua data-data yang ada di atas ke dalam POM-QM seperti ini. Jika sudah di solver, ketika di solver akan keluar hasilnya seperti ini. Sama-sama 7.200.000. Analisisnya dari perhitungan Excel, solver, dan POM-QM, keuntungan yang didapat yaitu 7.200.000 dengan tidak memproduksi kemeja dan memproduksi kaos sebanyak 108 buah per hari. Soal nomor 2. Raskin merupakan akronim beras miskin. Ialah sebuah program bantuan pangan bersyarat diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia berupa penjualan beras dan di bawah harga pasar kepada penerima tertentu. Perum Bulog Subdrive di Sidoarjo sebagai pelaksana program Raskin untuk beberapa area seperti Balong Bendo, Buduran, Candi, Gedangan, Jabon, Kerbung, Krian, Porong, Prombon, Sedati, dan Sidoarjo mengeluarkan dana yang cukup besar untuk aktivitas pendistribusian. Untuk meminimasi biaya pendistribusian tersebut, diperlukan sebuah perencanaan distribusi atau alokasi Raskin sehingga biaya distribusi yang dikeluarkan dapat optimal. Anda diminta untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan analisis singkat, jelas, dan padat. Data yang diketahui adalah sebagai berikut, bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya, tentukan dengan menggunakan Excel Solver dan POM-QM. Yang pertama, pada Excel Solver, pertama, buat tabel seperti ini. Masukkan data-data yang ada di atas. Selanjutnya, buat tabel optimum solution. Lalu, masukkan rumus sum product di bawah total cost. Lalu di enter akan mendapatkan 0, lalu di solver akan mendapat hasilnya seperti ini. Selanjutnya menggunakan POM-QM. Menggunakan POM-QM sama menggunakan transportation shipment, lalu masukkan data-data yang ada di atas ke dalam POM-QM. Setelah sudah dimasukkan, di solver. Setelah di solver akan mendapatkan hasil seperti ini. Jadi analisisnya dari perhitungan Excel Solver dan POM-QM di atas dapat disimpulkan bahwa warehouse 1 mendistribusi beras ke distrik 1 dan distrik 1 dan distrik 2 dengan jumlah D1
18885 beras dan 246160 beras. Kemudian warehouse 2 mendistribusi beras ke D1 dan D3 dengan jumlah pendistribusian untuk D1 31540 dan 32225960. Lalu warehouse 3 mendistribusikan hanya ke distrik 1 untuk jumlah 230 kg beras. Kemudian warehouse 4 mendistribusikan ke distrik 4 dan 3 dengan jumlah distrik 3 8675 dan distrik 4 192325. Warehouse 5 mendistribusikan ke distrik 4 dan 5 dengan D4 5755 dan D5 sebanyak 212245 sehingga didapatkan total 8.159.301 rupiah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.